Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yono Maulana, yaitu Bengkel Web Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan ya sebuah sistem informasi dokumen akreditasi ya SPMI dan AMI untuk perguruan tinggi. Nah, bagi Anda pengelola perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya adalah kenapa saya membuat platform ini. Ini gara-gara awalnya melihat bahwa pentingnya akreditasi dalam sebuah perguruan tinggi, di mana akreditasi perguruan tinggi akan diperoleh dengan nilai paripurna apabila seluruh persyaratan terpenuhi, ya. Nah, lalu bagaimana untuk bisa mengkolektif data-data tersebut, bukti-bukti tersebut? Maka tercetuslah ide pada saat itu saya membuat sistem yang dinamakan SIDAK, ya, Sistem Informasi Dokumen Akreditasi, ya. Mungkin ini bukan hal yang baru untuk saat ini karena Ban PT telah mengeluarkan, tetapi ini secara mandiri bisa digunakan oleh perguruan tinggi dan untuk bisa mengevaluasi diri sendiri, ya, sejauh mana kelengkapan berkas dan persyaratan yang dibutuhkan baik untuk akreditasi gitu, penjaminan mutu gitu ya, audit internal dan lain sebagainya. Oke, saya rasa dan saya pikir aplikasi ini sangat luar biasa karena sudah terintegrasi antara akreditasi, SPMI dan AMI gitu. Nah, kita langsung saja untuk melihat seperti apa dalamnya, ya. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang kami bangun, ya. Seperti itu. Jadi dashboard di sini memang masih kosong, sengaja kami kosongkan kayak gitu. Kemudian di sini ada master data, di mana ada master fakultas dan prodi, karena biasanya perguruan tinggi lebih dari satu fakultas ataupun program studi. Kemudian di sini ada modul SPMI, ya, di mana kami sudah menyediakan untuk master standarnya. Kemudian kami juga menyediakan untuk subnya, sub SPMI-nya. Kemudian detailnya itu seperti apa, kemudian dokumen SPMI yang harus dilampirkan juga sudah kami siapkan. Kemudian di sini ada modul akreditasi, ya. Modul akreditasi ini terdiri dari master akreditasi sub gitu ya, kemudian folder dan akreditasi prodi. Jadi kalau kita lihat satu-satu, ini adalah master akreditasi. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, di sini di judul akreditasinya apa, kemudian nanti kita pilih urutan bab yang ingin kita lengkapi seperti itu, kemudian deskripsinya apa. Nah, berikutnya itu ada master sub karena biasanya terdiri dari bab dan subbab, ya, kemudian banyak lampiran di dalamnya. Ini juga folder juga harus dibuat ini untuk memastikan pada setiap standar mengamankan sub ataupun file lampiran masing-masing standar seperti itu. Ini akan sekaligus menjadi manajemen arsiparis sebetulnya, ya, arsiparis yang penting gitu, dokumen legal aspek seperti itu. Kemudian di sini ada akreditasi prodi, program studi, di mana program studi masing-masing nanti bisa membuat dan melengkapi berkasnya masing-masing gitu. Ini pun nanti mereka dapat akses masing-masing yang hanya bisa mengakses modul akreditasi ini. Begitupun orang SPMI dan orang AMI. Nah, berikutnya akan kita jelaskan yaitu modul audit mutu internal atau yang disebut dengan AMI, ya. Nah, di sini adalah auditor nanti hanya melakukan cek ke lapangan semudah itu, ya. Setelah standar-standar itu terlengkapi, maka nanti di sini akan muncul. Jadi mereka hanya datang ke lokasi, mengaudit data, kemudian nanti hanya tinggal klik data. Contoh seperti ini, ya. Yang ingin diaudit adalah prosedur mutu SPMI gitu, ya. Substandarnya adalah di Humas, bla 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 seperti itu, ya. Mutu pemutahiran kerjasama. Nah, nanti di sini nama prosesnya apa, ketua tim auditnya siapa gitu, ya. Ketua tim audit semuanya siapa,
gitu. Kemudian anggota tim auditnya siapa, bagian yang diauditnya itu siapa, kemudian status ketidaksesuaiannya itu seperti apa, ya, apakah mayor, apakah minor, ya, seperti itu. Nanti tinggal diuraikan ketidaksesuaiannya itu seperti apa, catatan-catatan ataupun temuan lapangannya. Kapan pelaksanaan audit tersebut dilaksanakan? Nah, untuk rencana tindakan koreksi itu nanti kapan? Nah, analisa penyebab daripada permasalahan tersebut apa, nanti silahkan di sini dituliskan. Kemudian tindakan korektif yang akan dilaksanakan juga itu nanti seperti apa, silahkan dituliskan. Tanggal penyelesaian koreksinya kapan, tanggal verifikasinya itu nanti kapan. Kemudian verifikasi keefektifan dan tindakan koreksi nanti catatannya seperti apa. Setelah ini semua di input atau dilengkapi, nanti silahkan disimpan, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada modul laporan. Di sini ada laporan SPMI dan laporan akreditasi seperti ini, ya. Laporan akreditasi nanti juga akan terlihat di sini standar-standar mana saja yang telah dilengkapi gitu. Di sini sudah kita lihatkan, di sini ada standar 1 sampai 7 kami buat seperti itu, ya. Nanti ini sebetulnya custom. Seperti apa, nanti pilih substandarnya memang jika ada, gitu, pilih program studinya apa. Ya, ini memang data dummy, ya, data terdahulu, bukan real digunakan saat ini. Ini hanya sebagai contoh. Nah, nanti di bawahnya ini ada lampiran laporan-laporan yang telah dilengkapi beserta dengan lampirannya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah laporan akreditasi, ya. Laporan akreditasi juga sama, di sini standar apa yang sudah diupload, yang sudah dilengkapi, fakultas mana saja, seperti itu, dokumennya apa aja. Nanti akan terlihat di sini, tinggal mencari dokumen akreditasi yang dibutuhkan. Nah, ini juga bisa digunakan secara efektif apabila, ya, visitasi gitu. Saat visitor datang itu nanti kita tinggal mencari dan memanggil standar mana yang ingin diaudit atau yang ingin dicek oleh visitor, ya, oleh tim dari Ban PT, seperti itu. Nah, di sini ada manajemen user, ya, untuk mengakses dan lain sebagainya sudah kita siapkan. Kemudian ini juga untuk setting aplikasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran singkat aplikasi SIDAK, Sistem Informasi Dokumen Akreditasi, yang kami bangun dan terintegrasi antara akreditasi, SPMI, dan AMI, audit mutu internal. Jadi bagi Anda perguruan tinggi yang ingin memiliki software secara mandiri, ingin merapihkan dokumennya secara digital, silahkan hubungi saya, Yono Maulana, di 087789061666, atau silahkan kunjungi website kami di bengkelwebindonesia.com, ya. Nanti di sana ada kontaknya, kita bisa berbicara dulu, berdiskusi dulu, kira-kira apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi sistem ini hanya adalah alat bantu untuk merapihkan dokumen legal sebuah perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi akan terarsip dengan baik seluruh dokumen yang mendukung akreditasi, ya, SPMI maupun AMI. Jadi dengan adanya sistem digital ini, insya Allah para pimpinan dan staf saat melakukan akreditasi akan dibantu kemudahannya, seperti itu, ya. Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi 087789061666 atau hubungi kunjungi bengkelwebindonesia.com. Sekian dulu penjelasan dari saya tentang aplikasi SIDAK, Sistem Informasi Dokumen Akreditasi, yang telah kami buat, dan semoga ada yang bisa memanfaatkannya. Selamat malam, sukses untuk kita semua, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.